Di situ tidak disebutkan dasar suka sama suka. Nah, itu menjadi tugas yang terduga terlapor untuk membuktikan kalau ini kita dasar suka sama suka. Tapi kalau saya lihat dari laporan tersebut, fokusnya korban sih, si anak itu. Saya kalau melihat berita yang sudah beredar itu terkait laporan seorang ibu ya terhadap orang yang diduga artinya melakukan tindakan terhadap anak itu sesuai undang-undang sudah benar. Artinya dia ada dugaan lah kira-kira bahwa anaknya ini sudah apa ya, maksudnya dirugikan lah kira-kira gitu. Nah, mengenai laporan polisi yang berjalan itu kita nggak bisa komentari. Cuma memang langkah hukum yang diambil oleh seorang ibu itu untuk melindungi anaknya itu sudah sesuai undang-undang dan itu sudah menjadi amanatnya. Nah, mengenai undang-undang kesehatannya kita saat ini belum bisa terlalu jauh sih untuk melihat hal tersebut kan itu, karena memang hasil visumnya juga kita belum lihat kan atau belum rilis. Kira-kira gitu sih terkait. Kalau dari laporannya itu, kalau kita lihat itu memang anak itu sebagai korban kan. Nah, orang tuanya melaporkan itu juga mereka punya wewenang, karena kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 35 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 itu kewajiban orang tua itu untuk mengasuh, memelihara dan menjaga. Jadi dia punya legal standing untuk melaporkan siapa saja yang berbuat lah kira-kira yang diduga berbuat melukai dan yang lain-lain kepada anaknya. Jadi sudah oke lah kalau dia buka laporan, tinggal kita lihat proses penyelidikannya, apakah laporan itu terbukti atau tidak, kan kita lihat bareng. Nah, mengenai Undang-Undang Nomor 35-nya itu dia bikin laporan, apakah anak itu benar-benar sudah diduga ya, sudah dilecehkan atau tidak, kan proses yang menjawab kan, proses hukum. Ya memang sebenarnya kalau kita lihat itu sesuai ini ya, kalau kita bicara undang-undang konstitusi kita itu hak asasi manusia itu memang bukan selain orang tua ya, selain orang tua, negara dalam hal ini pemerintah juga berkewajiban melindungi khususnya anak-anak ya, gitu, khususnya anak-anak. Jadi memang edukasinya itu ya, kita sebagai orang tua itu lebih akrab lah, lebih menjaga terhadap anak kita. Begitupun sebaliknya. Nah, pesan moral yang kita petik dari kejadian ini itu bahwa orang tua itu punya wewenang selagi anak itu masih di bawah umur. Itu amanat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Dia berkewajiban memelihara, mengasuh, menjaga, dan begitu pun sebaliknya, anak-anak juga mempunyai hak untuk diberi nafkah, diberi pendidikan dan selayaknya. Artinya antara kedua orang tua itu ada hak dan kewajiban. Nah, untuk masyarakat yang melihat berita yang sudah beredar ini bisa ambil pelajaran dari hal tersebut gitu. Artinya tidak menyudutkan seseorang, karena ini bahkan si terlapor juga kan belum diperiksa. Ini masih tingkat penyelidikan. Jadi biar bisa dipetik hikmahnya, dipetik pelajarannya kan gitu. Ya intinya bisa menjaga hubungan baik lah antara ibu dan anak. Kira-kira gitu sih. Kalau atas dasar suka sama suka itu ntar masuknya di pembuktian ya, kawan-kawan ya. Artinya masuknya dalam pembuktian, karena bunyi pasalnya itu si korban ini yang pertama
pertama ya diiming-imingi, dirayu dalam keadaan mendesak dan yang lain-lain. Jadi di situ tidak disebutkan dasar suka sama suka. Nah, itu menjadi tugas yang terduga terlapor untuk membuktikan kalau ini kita dasar suka sama suka. Tapi kalau saya lihat dari laporan tersebut, fokusnya korban sih, si anak itu menjadi korban. Itu sih. Ya kalau hubungan itu saya lihat ini ya, antara orang tua dan anak itu, orang tua marah, anak dimarahin, atau sebaliknya anak jawab, ya itu normal-normal aja sih. Namanya kehidupan orang tua kan, anak dan orang tua. Mengenai dia mau dikeluarkan dari kakak dan yang lain-lain, faktanya kan tidak terjadi kan gitu. Kedua, yang sama-sama kita tahu dan kita lihat bareng-bareng ini, dia laporkan, dia jemput anaknya dan di undangan itu kan bukti dia sayang sama anak. Intinya dia sebagai seorang ibu tetap bertanggung jawab sama anaknya. Itu bukti sayang dia lah, kira-kira gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang tuh pesan moralnya, apapun si ibu ini ya, buat masyarakat pada umumnya ya, si ibu marah terhadap anak itu bukti kasih sayang sih intinya. Nah, gitu Bang. Tapi kita sebagai masyarakat ini kan, kita melihat ini biar ini bisa tuntas gitu. Artinya bisa tuntas tuh beritanya bisa benar gitu. Kalau memang berita yang beredar, katakan misalkan sudah melakukan aborsi, kalau memang terbukti ya dibuktikan dan sampai ke pengadilan. Artinya ada ujungnya lah, ada ketetapan hukumnya, kira-kira gitu sih. Biar tuntas, biar kita juga biar masyarakat luas ini bisa tahu, oh kalau misalkan si anak ini berbuat begini akibatnya begini, oh kira-kira misalnya anak begini akibatnya begini.